Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ibu sekalian, alhamdulillah ini hari Jumat, hari kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Senyampang mensyukuri nikmat hari Jumat, kita mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Hanya 40 hadis saja terkait akidah, akhlak dan muamalah. Judulnya Al-Arba'un Al-Wildaniyah, Arba'una hadithan sahihan ma'asyarhiha. 40 hadis sahih beserta penjelasannya. Simpel. Sudah pegang kitabnya? Yang membawa handphone kan mesti pegang kitabnya. Ditulis seorang ulama namanya Muhammad bin Sulaiman ibni Abdullah Al-Mahanna. Ini kita hatamkan 3 kali pertemuan juga bisa, 4 kali pertemuan juga bisa, 1 kali pertemuan 10 hadis. Al-Hadithul Awwal. Mana sih? Al-Hadithul Awwal, hadis pertama. An Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat namanya Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu atas 5 pilar. Saya tidak bilang 5 perkara loh ya. Sebab 1 perkara itu mahal di pengadilan. 5 pilar gitu. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pilar pertama adalah pilar ketauhidan, yaitu mempersaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, menegakkan salat, menunaikan zakat, wal haji, dan haji, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini rukun agama, sesuatu yang hendaknya disempurnakan. Bahkan bagian-bagian awal itu ya harus. Adapun 2 yang terakhir itu atau 3 yang terakhir itu ya bagi yang mampu semuanya. Ibu sekalian rahimakumullah, di sini ada penjelasan begini. Ar-ruknul awwal, rukun yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadza ar-ruknu wa a'dhamul arkan. Ini merupakan rukun yang paling agung. Jadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dengan lisan, mengimaninya dengan hati, maka seseorang sudah masuk agama Islam. Kalimat syahadat. Dan kalimat itu bangsa Arab itu sudah tahu konsekuensinya. Jadi kalau di Indonesia ini kenapa belajar ilmu syahadat, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu perlu diperjelas. Kalau orang Arab dulu itu sudah paham konsekuensinya. Kalau sudah menyatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti harus tunduk pada maunya Allah dengan caranya Rasulullah. Itu mereka sudah paham. Kalau di Indonesia ini syahadat itu kadang-kadang di 3 momen saja. Disebut sebagai syahadat sunarti, sunat mati rabi. Ya 3 itu sudah. Boleh khitam gitu ya. Wah, syahadat disik. Kemudian mau menikah disyahadatkan. Bahkan ada yang modusnya itu bersyahadat untuk menikahi seseorang, itu sudah ada. Ada juga yang ketiga, ketika mati kepinginnya ditalkin dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Akan tetapi kehidupannya jauh dari nilai-nilai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang berikutnya,
kalau ada kalimat yang singkat yang mudah. Kalimat singkat yang mudah untuk memahami dua kalimat syahadat ini adalah taat kepada Allah dengan caranya Rasulullah. Terus menegakkan sholat, menunaikan zakat. Ini rukun yang senantiasa bergandengan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ya, gandengan aqimus shalah wa atuz zakah wa yuqimunas sholata wa yutunaz zakah. Dua hal ini, orang yang sudah wajib zakat tapi tidak sholat tidak diterima. Orang yang dia itu sholat tapi dia berkewajiban zakat tidak menunaikan tidak diterima juga. Itulah kenapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq pengganti Rasulullah SAW ketika menghadapi pasukan pemurtad, mereka mengatakan orang-orang murtad ini, kami hanya maunya sholat, tidak mau zakat. Maka Abu Bakar mengucapkan kalimat, ayan kusudinin wa ana hayy, akankah agama ini berkurang ketika aku masih hidup? Sungguh aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara perintah sholat sama perintah zakat. Indonesia ini kenali kadang-kala sudah wajib zakat, malah kenali zakat fitrah ya. Terus haji bagi yang mampu, puasa di bulan tertentu. Yang kedua, An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari pembantu rumah tangga Rasulullah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kaba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Berarti dosa itu ada dosa besar, dosa kecil. Itu terminologi Al-Quran maupun terminologi di dalam hadis gunakan begitu. Ada dosa besar yang kalau orang itu kepingin diampuni harus bertobat dengan sesungguhnya. Adapun mekanisme dosa kecil bisa terhapus dengan bersedekah, berwudu, sholat sunnah banyak-banyak dan sebagainya. Kita tengok opposite dosa gede. Yang pertama, faqala, Nabi menjawab, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Bu, saya kasih penjelasan, tapi analog ini tidak persis. Ya, gambarannya ini Bu, sharing Ibu. Ada seseorang menyatakan berkomitmen untuk bekerja kepada satu majikan, Pak A. Dia menerima gaji setiap bulannya dari Pak A, tapi dia bekerja kepada Pak B. Ya woi, gue membeling. Bahasanya hadis yang lain, al-kabair anta ja'alallahu niddan wa huwa khalaqaka. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menciptakan Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Itu dosa gede. Yang berikutnya, wa uququl walidain, mendurhakai kedua orang tua. Kenapa kok begitu? Pertanyaannya. Ini dalam pikir ideal loh ya. Lazimnya orang tua itu berbuat baik kepada anaknya ketika masa kecil. Meskipun ada kasus tertentu lahir procot dibuat ke panti asuhan. Kita pakai kelaziman yang umum dulu. Ini persoalannya begini Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok berbuat baik, berbakti kepada ibu bapak itu atau uququl walidain, durhaka kepada ibu bapak itu dosa gede? Tidak ada pihak di dunia ini setelah Allah dan Rasulullah yang lebih banyak berbuat baik kepada kita daripada bapak ibu kita. Itu ngono maksudnya. Pensyarah hadis itu begitu jelasnya. Tidak ada satu pihak yang lebih banyak berbuat baik kepada seseorang setelah Allah dan Rasulullah pada tataran ideal kecuali bapak ibunya. Itulah kenapa di dalam Al-Quran digunakan anishkurli wali walidayk, matur suwono nang aku kata Allah juga kepada ibu bapakmu.
Yang ketiga, dosa gede kok, yaitu waqatlun nafsi, membunuh jiwa. Besok kakaknya jelasno sambus. Ya, itu sedih trending topik bu, kaki masjid, ada kantor, ada cangkruan dari mulai sekolah, yo sambui. Ujungnya terlibat tuh, nah. Ya wis seru ya wong nemu tek-tek pulsa. Ya, waqatlun nafsi, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Adapun di medan perang, ketika pilihan bagi seseorang itu antara membunuh atau dibunuh, itu kecuali lagi, atau hukum qisas. Ya. Yang keempat, dosa besar itu adalah wa syahadatuz zur, sumpah palsu. Ya sumpah jabatan, ya sumpah untuk melariskan barang dagangan. Ya, demi Allah, sumprit kan. Malang ini lah sumpah itu biasa, stadium tinggi itu sumprit kan. Nah, itu maksudnya begini loh. Kenapa sih? Kok sumpah palsu itu? Sumpah palsu itu gak bisa besar. Kok? Mesti jelas jujur itu bohong. Tapi kan, coba ibu ngakali anaknya misalnya, ibu nak melok pengajian anteng, tak suni pun, misalnya ya, pokoknya anteng, terus kemudian tak tukar permen, tiba-tiba terus gak ditukar permen. Ini juga sebetulnya bohong, tapi butuh usaha gede. Oh, boleh. Tak kayak analog. Kalau saya memalsukan tanda tangan RT, ya aku berusaha. Kalau saya memalsukan tanda tangan Pak Lurah dan Pak Camat, lah kalau saya untuk kepentingan pribadi saya memalsukan tanda tangannya Pak Wali Kota sama Pak Bupati, lo sekarang yang digunakan itu untuk kepalsuan itu adalah namanya Allah. Itu loh butuh soal gede ini untuk bunuh ibu. Itu loh, Anda itu menggunakan nama Allah, tanda tangan Gusti Allah kayak kali uang menurut. Itu bahasa mudahnya itu begini. Ya. Oke. Itu syahadatuz zur. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda begini, al-halifu itu sumpah. Sumpah itu munfiqatun lisil'ah mumhaqatun lil barakah. Sumpah itu bisa melariskan barang dagangan tapi menghilangkan keberkahan jual beli. Memang sumpah-sumpah tadi itu, demi Allah, mek sampean tok tak kira gak ini, ditawa wong gak ini. Ya melariskan barang dagangan, tapi ya menghilangkan keberkahan jual beli. Ya. Jadi 4 hal itu tadi, syirik, durhaka kepada ibu bapak, membunuh jiwa, sama syahadatuz zur, sumpah palsu, itu dosa besar. Apalagi sumpah palsu itu bisa merugikan pihak lain. Kadang-kala masih merugikannya. Yang berikutnya, hadis nomor 3. Al-haditsu tsalits an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Mestinya kita itu salah cetak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu, orang Islam yang benar, orang Islam yang sejati adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang membuat selamat orang Islam yang lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Gak usin. Jadi membuat nyaman, membuat selamat orang Islam yang lainnya dari gangguan lidah dan tangan. Bu, tak ucapkan sebuah hadis yang lain itu ya. Itu pekan kemarin, hari Jumat kemarin tak pakai khutbah Jumat. Hadis ini. Buku itu. Tapi ini hadis sahih, riwayat dari sahabat Abu Umamah al-Bahili sama Abu Barzah al-Aslami, hadis sahih.
Bunyinya begini. Ya man syara ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbahu. La taghtabul muslimina wa la tattabi'u awratahum. Wahai orang yang beriman dengan mulutnya tapi belum masuk iman itu ke dalam hatinya, janganlah Anda suka ngerasani orang muslim. Dan janganlah kalian suka ngukrek-ngukrek cari aibnya orang. Sebab hadis ini cukup panjang. Siapa yang suka mencari-cari aib orang, maka Allah akan membuka dan mencari-cari aib dia. Kalau Allah sudah mengejar aib seseorang, yafdahu. Hadis ini ditutup dengan yafdahu. Allah akan mempermalukan dia walau fi jawfi baiti, meskipun dia berada di dalam tengah-tengah rumahnya. Jadi wong sing senengane golek aib wong Islam iki kono nang iso. Kayak diomongna sambul. Ya. Sampai itu dia berada di tengah rumahnya pun begitu. Begitu. Nah, ini pentingnya menyelamatkan orang lain, kehormatan orang lain dari gangguan lidah dan tangan kita. Pokoknya hal-hal yang potensial mengganggu orang itu hendaknya ditiadakan. Ditiadakan. Yang berikut, al-hadithur rabi'. Boleh jadi penjelasan saya terkait hadis ini berbeda dengan terjemahannya. Kalau terjemahannya itu rata-rata penjelasannya itu normatif. Saya lebih konteks ke Indonesia yang kira-kira bisa diamalkan itu apa. Hadis yang nomor 4. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis waktu madrasah ibtidaiyah sudah hafal kita. Ayatul munafiqi thalathu. Ciri orang munafik itu ada 3. Ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji menyelisihi atau mengingkari. Wa idza tumina, apabila dia dipercaya, khana, khianat. Muttafaqun alaih. Nanti tak kasih contoh-contoh penggunaan lafaz munafik yang salah di Indonesia. 1. Kemudian yang kedua, supaya jelas, Ustaz, kok yang munafik di dalam surat An-Nisa itu kok bunyinya innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu bakal menjadi penghuni kerak neraka yang paling bawah, dan mereka tidak akan mendapati seorang penolong pun. Oke? Ibu-ibu sekalian, kemunafikan itu dibagi 2. Dibagi 2. Ya. Munafik yang pertama, munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi. Ya inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah, dan seterusnya sampai syai'un qadir ayat 20. Nah, itu munafik i'tiqadi. Batinnya itu kafir jelas. Gitu loh. Cuma zahirnya itu pura-pura Islam. Itu munafik i'tiqadi. Lah yang ini, hadis ini itu disebut munafik amali. Munafik amali. Tidak tahu di situ ada penjelasan begitu atau tidak. Munafik amali. Munafik amali. Lah munafik amali ini ketika dia melakukan, dia terhitung dosa. Lek mandek, ya wis. Oke. Sekarang
ono ucapan munafik di Indonesia ini, tapi tidak dipandang munafik sebetulnya. Contoh nih, kita acara makan-makan di sini, saking akrabnya guyonan, ayo rawon dipangan, cok munafik. Wong perkara gak bakal mangan rawon kok munafik barang. Gak ngono. Ayo tetelit dipangan, tetelit. Cok munafik arep tetel. Lah ana Indonesia. Lah iku butuh munafik bukan hukum lek cuma tak guyonan cok gawe redaksi mulu. Gitu loh Bu, ya, paham ya? Kan banyak di Indonesia itu begitu, ono cok munafik ono asli ketemu. Kan gitu toh? Nah, itu ucapan yang sebetulnya ya pokoknya gak nyocoki ya, saking akrabnya orang kadang-kadang ngomong begitu. Tapi kalau bisa guyonan semacam itu juga dihilangkan. Karena ada ayat di dalam surat Al-Hujurat itu bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jeleknya panggilan itu adalah panggilan fasik sesudah seseorang itu beriman. Ya, fasik kemunafikan ini hampir ekuivalen. Intinya pada hadis ini adalah indikasi kemunafikan atau cabang-cabang kemunafikan itu ditandai dengan kalau berbicara dusta, gitu, keimanannya kepada Allah dan hari akhir itu dinafikan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang untuk kepentingan dia itu berbohong. Itu profilnya pada level generasi Rasulullah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau janji meleset, mau perang Uhud melok, tengah-tengah perjalanan disensi. Dipercaya khianat. Gitu. Al-Khamis, hadis nomor 5. Jadi di Indonesia antara isi hadis ini dengan prakteknya Anda harus memahami konteksnya. Oke? Saya bacakan ya, Bu ya, ikut hati-hati. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah, yang membedakan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Seorang muslim yang tidak syirik, tidak kufur itu pembedanya adalah tarkus shalah, dia meninggalkan salat atau tidak. Dia meninggalkan sholat atau tidak. Kalau sampai dia meninggalkan sholat, maka terhukum sebagai kufur. Bu, hadis ini juga dijelaskan oleh hadis lain, bunyinya begini: al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Di dalam Riyadhus Shalihin ada hadis ini. Ini juga komitmen yang membedakan antara kami dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Ibu-ibu sekalian, cepetan nih. Oh, ya, ritmenya tak kurang itu. Ini. Kalau di slow motion bingung. Sholat itu kewajiban agama yang paling penting. Oleh Rasulullah SAW dibedakan antara orang Islam dan bukan Islam itu dari sholat. Komitmen itu juga melembaka di masyarakat sahabat. Siapa-siapa yang meninggalkan sholat dipandang dia kafir. Bu, ini doktrinnya gitu loh. Tapi Anda bahasa dakwahnya jangan begitu di kampung Anda. Konsolato kafir loh. Kon melok pengajian ini. Bukan begitu, Bu, ya. Oke. Siapa yang punya buku pedoman sholatnya Tuanku Hasbi As-Siddiqi, Profesor Hasbi As-Siddiqi? Siapa yang punya? Tebelnya gini. Punya, Bu? Dulu
boleh ini ceritanya misalnya ada tunggal ini. Oke, kata Profesor Hasbi Asidiki itu bilang begini, untuk konteks ke-Indonesiaan Anda harus tahu kerangka berpikir ini secara fikih terhukum seperti itu. Tapi di dalam bingkai dakwah, orang tidak sholat di Indonesia ini jauh lebih banyak daripada yang sholat. Tahu dulu, bahasanya muyangka. Kalau Anda ingin tahu orang Islam kapan? Idul Fitri. Lah orang mukmin itu kau subuhan itu. Nah, kata Hasbi Asidiki, beliau tidak begitu. Kalau Anda telisik di dalam bingkai dakwah, orang Indonesia itu harus dibeda-bedakan. Status dia tidak sholat itu karena apa? Yang pertama, males. Yang kedua, malu. Wis umur 76 katanya memulai sholat, dipoyoki ambek tanggane. Dungane. Iya kon, dadi modern. Ya, gitu ya. Itu kenyataan Ibu. Lafaz yang saya ucapkan tadi itu betul-betul saya merekam bahasa di masyarakat. Oke? Akhirnya dia malu. Ada juga gua sholat kita nomor petang dulu. Ono sing ngene iku ono. Ya, gua harus cedek-cedek pensiun aku tak sholat. Kalau nutup aurat. Tak cedek-cedek masjid. Oke? Maka ada juga yang mengingkari kewajiban sholat. Nah, pada status yang mengingkari kewajiban sholat inilah itu kafir seketika. Oke? Tapi kalau yang malas tadi, penguasa harus memaksa, mengingatkan kemudian memaksa. Yang tidak tahu kewajiban dia harus diingatkan. Yang malu dicarikan solusi. Loh, ini kisah nyata Bu ya. Saya bikin sekolah HI di sebuah masjid. Tugas terakhirnya adalah di pertemuan terakhir kita nanti masing-masing orang ngajak minimal 2 orang yang belum sholat untuk datang ke masjid ini. Bocah nih kok bos, waktu orang jajan mau bocah mangan terserah. Kebetulan saya ngajak orang usia 73 sama 92, sehingga sholat belas. Ketika saya ajak, belum sholat. Dan mungkin itu pertama kali sholat atau sholat pura-pura, saya tidak tahu. Setelah itu diajak makan. Nah, setelah itu pulang ke kampungnya. Setelah pulang ke kampungnya, dia mandi. Meskipun sudah dikasih sarung, sudah dikasih baju koko, sudah macam-macam. Akhirnya beliau menyerah sambil mengatakan begini, aku jano ya, cek ngomong sholat. Sekarang cek Indonesia. Itu bahasa beliau. Kesalahan saya apa di sini? Tidak memindahkan beliau ganti kampung atau ganti komunitas. Nek ngono tok salah. Jadi orang itu harus tua. Katanya memulai dari api itu dia berkontong boni, suara itu. Kalau seandainya gelem entah anak atau cucunya atau apa, harus begini ya, ini. Maka dengan ganti komunitas begitu, dia mendapatkan suasana baru, tidak ada tekanan publik. Itulah yang terjadi pada Gitaronis. Katanya memulai Jumatan ini des, iya enggak, mendelok mau itu Jumatan itu selalu, boleh. Sampai akhirnya istrinya mendukung berangkat ke Jumatan. Akhirnya biasa. Iya nggak Anda dan saya. Blas belum masjid itu noreken bisa. Lalu, tapi bagi orang baru itu begitu berat. Dulu ya, itu status orang tidak sholat di Indonesia itu Anda tidak bisa memvonis meskipun statusnya secara fikih sing bener, ya memang kafir nggak sholat itu loh. Tapi di dalam bingkai dakwah, setelah Anda tahu penyakitnya, baru Anda menentukan obatnya. Paham? Tapi Bu ya, saya ulangi lagi kalimat saya. Ini kalimatnya
Profesor Asgar Siddiqi, setelah Anda menentukan penyakitnya bagi orang yang tidak sholat tadi, berarti Anda tinggal menentukan obatnya saja. Paham ya? Apa ini gak sholat? Golek istri gigi. Dan Pak Niki kasih solusinya. Itu ya. Baik, yang berikutnya. Ya ada Saudi, ini kitab ini mau Saudi. Mesti ae jelas. Gak sholat ya konsekuensinya tinggi. Yang berikutnya, sebelum saya lanjut hadis nomor 6, adakah sesuatu? Bismillah. 6 sampai 10 setelah ini, adakah sesuatu ibu? Alhamdulillah. Ya. Terhadap orang yang tidak mau sholat maksudnya apalagi kalau misalkan sendiri setiap kali diingatkan atau diingatkan sekali di sudah Anda mencari cara itu banyak mohon kepada Allah pengilhaman. Ya Allah, ilhamkan saya cara untuk ngajak adik saya sholat. Sampai ada ini dulu orang Pemkot itu saya minta tolong nanti dari Pemkot ceramah ini bahasan tentang sholat. Adik saya itu di situ tidak sholat. Dan nabok milik tangan. Oke? Ada juga Anda diam tidak nyuruh sholat, tapi setiap hari begini gue tumpuk di bosi, jangan tumpuk gue, tumpuk kelambi, sering secara periodik. Pada titik tertentu, ayo Mbak Yuki kok api teman, Mbak Yuki kok api teman. Tapi kalau Anda terus-menerus mengejar dia, terus sholat. Wongnya titik sing jenenge judak. Ya. Oke, siapa yang suka ikut di grup WhatsApp dan grup WhatsApp-nya itu senantiasa membangunkan jam 2:30. Lek sedina dino gak apa tapi dino sepanjang tahun penggawean gak ono ya. Bu ya. Jadi ada orang yang ikut grup WhatsApp teman SMA-nya lulusan tahun 67. Sepuluh dua itu ya, iku diseneni ya kancane. Kae, kau ini milih tahajud berdina. Kau ini dilok langsung makam. Aku dilok musa, ini aku api. Iya, nanti sama nanti tapi berdina enggak sebel. Ya Bu ya. Bu, silakan mencari cara doa agar Allah membuka hatinya. Kemudian tidak harus setiap hari. Hatta pada level tertentu mengingatkan kewajiban sholat itu bukan hanya statusnya yang wajib, tapi yang sunnah. Nanti Anda di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada cerita. Nabi SAW itu bangkit di malam hari sholat. Rumah beliau dengan Sayyidatina Aisyah itu berhadapan dengan rumahnya Fatimah sama Ali. Kegagan sak meter ya meter. Nabi ngetuk pakai ini. Tok. Ala tusollian. Apakah Anda berdua tidak sholat? Tok. Ala tusollian. Apakah Anda berdua tidak sholat? Sopo sih nggak kenal Nabi Thalib dari Fatimah? Wong sing ngejos dalam ibadah. Ali jawab ini, ya Rasulullah. Malam masih begitu panjang, biar kami tidur dulu. Nabi berpaling sambil membaca pojokan surat Kahfi itu. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Menungso ini memang senengane berdebat. Nabi berpaling. Lo padahal sing delingno itu Ali ambek Fatimah lho, levelnya. Lah mana ini wis kok balik kan. Ya, Ibu ya, itu loh Bu, ya.
pada setiap orang kita menentukan metode yang berbeda-beda. Saran saya, lek wis model koyo ngono iku, jangan diingatkan dulu secara periodik. Diam dulu. Tapi bagaimana kita dipandang baik. Meskipun nanti, sama nunggu ngajak belum sholat lah. Enggak masalah. Lah iya tidak sih. Gimana kok? Oke, gampang ya? Nah, itu Bu ya. Yang berikutnya. Loh, terus yang Ibu. Ya wis. Hadis nomor 10 ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, ulama sahabat dan termasuk generasi pertama muhajirin yang masuk Islam ini, bertanya kepada Rasulullah, manakah amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Pengertian dicintai itu mengandung makna paling besar pahalanya. Paling besar pahalanya di sisi Allah. Qala as-sholatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Ibu-ibu, salat zuhur setengah 2 itu tepat pada waktunya atau tidak? Ya pada waktunya. Gitu loh Bu. Karena pembagian salat zuhur itu waktunya itu oleh para ulama dibagi 5. Ada waktu mustahab, ada waktu mubah, ada waktu karohah, ada waktu takhir, macam-macam. Yuk kita fikih sing berbicara. Oke? Ya. Jadi anggapannya orang itu sholat tepat pada waktunya itu orang hari A dan tepat. Gontor berarti salah oleh dia gontor ini. Gontor itu mesti mundur kok dulu. Siapa yang pernah gontor? Duhurnya gontor jam 1 atau setengah 1 lah. Nunggu teng-tengnya rare. Sido diri mundur bisa. Wajah pesantren. Duhurnya jam 1. Asar di setengah 5. Mau wajah pesantren atau? Gitu. Tadi saya pernah jenis sholat mampir di pasar wajah. Setengah wajah pesantren guys. Azan, duhur azan tepat waktu. Hanya nanti tidak mesti gembelonan ada wong. Ini ada sholat dulu, ada apa tadi jam 1. Loh gini selamu. Maksud kalian tadi, itu kan dekatnya masjid apa rumah sakit Bogor, Masjid Al Azhar juga sama. Sama, mari azan mungkin nyantai kok jam 1 sholat. Sudah begitu. Itu juga tepat waktu Bu, ya. Oke. Pokoknya jangan sampai keluar waktu. Terus qultu tsumma ai, kemudian apalagi birrul walidain, berbakti kepada ibu bapak, itu yang paling utama. Kemudian yang ketiga tsumma ai al jihad fi sabilillah, perang di jalan Allah. Yang paling utama mana sholat itu? Yo di awal waktu, itu paling utama sudah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, berbakti kepada ibu bapak, terus berjihad di jalan Allah. Hadis nomor 7. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang, tapi diketok. Nanti saya ceritakan yang panjang ya Bu ya. Nanti ini saya bacakan dulu ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tawaddoa, siapa yang berwudu, fa asbaghal wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, tsumma masya ila sholatil maktubati, kemudian dia berjalan menuju sholat 5 waktu, fa shallaha ma'al jamaah, dia sholat bersama jamaah, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah akan mengampuni dosanya. Jadi Bu, ini ceritanya ini tak peragakan ya. Ini dalam Sahih Bukhari.
dalam Sahih Bukhari. Ini dalam Sahih Muslim juga ada. Da'a Utsman biwudu'in. Sahabat Utsman itu meminta diambilkan air untuk berwudu oleh budaknya. Kemudian beliau berwudu. Dimulai dengan mencuci tangan 3 kali sambil baca bismillah. Kemudian bergumur, beristinsak dan beristinthar. Oke? Kemudian membasuh wajah, tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, sambung telinga, kemudian kaki sampai kedua mata kaki. Setelah itu beliau mengatakan begini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Aku pernah melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini, kemudian beliau bersabda. Ya ini, benar Bu? Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan menuju tempat sholat, diampuni dosanya. Dosa-dosa kecil maksudnya. Dulu. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan, saya menyebutkan kalimat wudu kafir sisa. Tapi sekarang menyempurnakan wudu itu. Itu yang paling penting. Ibu sekalian, tanya saya. Rukun wudu ada berapa? 6, ya. Rukunnya, sunah-sunahnya ada yang 10, ada yang 12. Oke? Paling tidak, kalau Anda menyempurnakan wudu itu, rukunnya itu pasti Anda kerjakan, sunah-sunahnya Anda sempurnakan. Baca bismillah, itu rukun sih. Menikah-kanikan, tidak rukun sih. Oke? Terus berkumur, beristinsak, bersiwak, nggak rukun sih? Itu Anda lakukan. Tidak berlebih-lebihan di dalam air. Oke? Muawalaku, bersegera. Gak mari mengusap, nyantai di sini. Mari membasuh muka, nyantai di sini. Terus tangan 5 menit buka. Nah gitu ya. Maka ibu sekalian, menyempurnakan wudu itu maksudnya yang rukun dikerjakan pasti itu. Dan yang sunnah-sunnah itu dikerjakan pula. Senyampang makruh-makruhnya wudu ditinggalkan. Makruh-makruhnya wudu ditinggalkan. Rujuklah kepada kitab fikih Bu. Mulai dibuka-buka lagi. Lah rukun wudu ini nih ta, sunah-sunah wudu ini nih ta, makruh-makruhnya wudu ini nih ta. Terus Bu, ya, setelah itu ajarilah anak atau cucu Anda berwudu. Oh. Nah, oleh pahala jariah. Sebab orang Islam tidak mungkin lepas dari wudu sepanjang hidupnya. Gitu loh. Kita periksa, coba wudu aja. Coba wudu aja gitu. Nah, kita ajari anak kita wudu yang benar. Itu semestinya pelajaran yang harus sudah tuntas di rumah tangga setiap muslim. Wudu itu. Ojo sampai apa jenenge guru TPA ini seluruh bapak ibu itu berapa. Yang berikutnya al-hadits tsani. Hadis yang ke-8. Nah, nanti tak kasih contoh sih memalsukan ucapan Rasulullah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka.
Ya, Ibu, kalau Anda kepingin tahu stressing terkait sabda Rasulullah ini, silakan membaca Sahih Muslim 20 halaman pertamanya. Itu semua ancaman berdusta atas nama Rasulullah itu nemen-nemen, hati-hati loh. Berbohong atas nama Rasulullah SAW. Caranya ya apa? Rasulullah tidak pernah begitu, dia bilang Rasulullah itu begitu. Satu contoh, bukankah masih banyak di masyarakat itu? Lek salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu coba Anda tanya. Ada orang pernah saya tanya itu, ini saya tahu Rasul juga begitu dari Sopo. Tapi ngarang-ngarangnya. Nah, mendingan seseorang itu kalau kamu belum tahu atau tidak tahu itu bilang saya belum tahu. Mari, saya tidak tahu. Itu selamat. Timbangannya gemerlung. Gitu loh maksudnya. Ya, daripada dia menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah, sesuatu yang tidak beliau lakukan. Nah, itu malah dosa. Berbohong atas nama Rasulullah. Sehingga para ulama itu terkait hadis-hadis dhaif hanya disematkan pada keutamaan-keutamaan amal, tidak yang punya konsekuensi akidah atau hukum. Saking hati-hati, saking berhati-hatinya ulama-ulama. Ini tadi kitabnya Bishor. Bismillah. Ini hadis nomor berapa tadi? Tak tutup. Saya tutup. Bismillah. Bismillah. Nomor 9. Sekarang nomor 9. Al-hadits at-tasi' an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang di dalam hatinya mithqal dzarratin, sebiji dzarrah, secuil kecil, min kibr, dari kesombongan. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat bunyinya begini, wallahu la yuhibbu, wallahu la yuhibbul mustakbirin. Dan Allah tidak, wallahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri. Kemudian yang dimaksud kesombongan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Al-kibru, kesombongan itu adalah batalul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Bukan lantas kita menyebut orang itu sombong hanya karena mungkin senantiasa mengenakan pakaian yang bagus, kendaraan bagus, sandal yang bagus. Itu Nabi SAW ketika ditanya apakah kesombongan itu identik dengan berpakaian bagus, sandalnya bagus, bajunya bagus, celananya bagus. Tidak. Tapi kesombongan yang sebenarnya adalah batalul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia.
Siapa bu profil di dalam Al-Quran yang terkategori menyombongkan diri? Fir'aun dengan kekuasaannya, Namrud dengan kekuasaannya, Korun dengan hartanya. Memang bu, yang potensial untuk terhinggap penyakit sombong itu adalah pemilik kekuasaan dan pemilik kekayaan. Cuman ini. Kalau cuma nih, ada 3 kelompok manusia. Ini jelek banget 3 kelompok manusia. Salah satunya yang nomor 3 adalah wa'ailun mustakbir, orang melarat yang sombong. Wa syaikhu zanin, tua senangnya berzina. Yang pertama, jadi urutannya gini: imamun jair, penguasa yang zalim. Syaikhu zanin, tua senangnya zina. Nomor 3, wa'ailun mustakbir, salah wis melarat sombong. Enggak layak ini. Kendati orang kaya pun tidak boleh sombong. Ambillah iktibar, baca agak detail ceritanya Qarun di akhir surat Al-Qasas, kemudian ceritanya Fir'aun di dalam surat Al-Mu'min. Itu banyak menggunakan kata-kata kesombongan. Silakan dikaji di sana. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari terhinggapi penyakit ini. Wong itu sombong ambil ilmu ya, sombong ambek sosmed ya, karena subscribe-nya banyak. Ya sebetulnya fenomena crazy rich itu juga Qarun itu. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Silakan baca kisah Qarun di ujung surat Al-Qasas itu. Itu sebenarnya fenomena crazy rich itu. Senengane pamer. Terakhir ini kita tengok ini. An Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang meriwayatkan? Sahabat Utsman bin Affan, konglomerat kaya, menantu Rasulullah 2 kali. Oke? Apa yang beliau kenang? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini Bu, maksudnya Bu. Ini ono penegasan unik. Si nulis nah di sini. Setelah hilang bukan ya? Aduh, untuk direkam di akhir zamannya. Sing unik ini loh. Sahabat Utsman itu juga menerima setoran hafalan. Itu satu. Sahabat Utsman itu salah satu dari 3 orang di dunia ini yang pernah mengkhatamkan Al-Quran di dalam sholat. Oke, itu dikenal dalam beberapa kitab-kitab klasik, termasuk tulisannya Imam Nawawi itu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, menyebutkan 3 orang yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat atau dalam 1 sholat. Utsman salah satu. Terus Utsman itu yang ngajar Quran. Utsman itu senang maca Quran ya delok, meskipun boleh hafal. Utsman itu sampai meninggalnya itu ketika membaca Quran, mari makan sahur, dibunuh di rumahnya, dan selesai membaca halaman terakhir juz 1. Beliau Pak. Jadi saya meriwayatkan hadis ini itu betul-betul menjiwai apa sih disampaikan dulu. Paham? Kami Ustaz meriwayatkan bisa oleh Pak Haus, tapi dia kakak lakoni. Sahabat Utsman ini melakoni dengan tingkat kesibukan yang luar biasa. Sahabat Utsman. Dan kalau Anda melihat mata rantai sanad Al-Quran, itu banyak yang mengerucut kepada sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ubay bin Ka'ab. Banyak sanad-sanad Al-Quran di Indonesia. Oke.
Nah, Bu, maksud saya, kalau toh Anda itu mempelajari Al-Quran, saya yakin sinau. Tapi ambil bagian dari ngajar Al-Quran. Dan pada masing-masing tingkatan Anda, silakan cari sasaran yang di bawahnya. Kalian tak kirimi rekaman saya ya. Sekarang salami. Ini ceramah gak sengaja. Ini ceramah gak sengaja diketok sama teman saya. Dia itu ngajar Al-Quran, belajar baca Quran di kafe-kafe. Di kafe-kafe. Kirim itu. Di kafe-kafe. Ini dia tukang ngedit. Ini juga. Ini kafe-kafe yang digunakan untuk ngaji Quran, Iqra siji, Iqra dulu. Setelah ini dia sambat begini. Ya ono sanjung-sanjung nganggur, katok-katok saiki Quran kabeh kok wani Quran. Ngono. Begitu. Lah menungso jenis kaya sampean ini perlu diperbanyak. Kenapa? Kafe-kafe jadi tekani malaikat. Coba isinya kafe kesia-siaan. Secara umum. Dan tidak di kota, tidak di kabupaten atau di pedesaan, kok kabeh menjamur ini jenenge kafe. Ya. Nah, ambil bagian dari guru ngaji. Orang tonggo ini gak kenal huruf sampai melek huruf. Kok lek katok ini wis katok, sama belajar nang kono. Aku sentek ilmu ini. Nah, gitu ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Adapun Anda dan saya itu terus berkewajiban untuk meningkatkan diri. Aku gak ngerti iki, gak belajar iki. Tapi secara umum ambillah bagian tertentu dari proses belajar ngajar Al-Qur'an. Gitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Adakah sesuatu? Inggih. Salam. Kan sumpah-sumpah itu tadi tentang Langsung pertanyaannya aja. tentang sumpah-sumpah yang pernah sampaikan harus bayar kifarat itu berupa uang dengan niat membayar kifarat Kafarat sumpah. Kafarat itu dengan uang dengan niat itu apa berupa makanan Pak Ustaz? Sudah. Apa? Silakan dibuka oleh ibu-ibu sekalian awal juz yang ke-7. Halaman pertama. Udine wa idza sami'u ma. Awal juz ke-7. Boleh bisa Bu? Awal juz yang ke-7 wa idza sami'u. Al-Maidah. Cereng. Ketemu? Ayat 89. Coba dibaca terjemahannya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menyiksa mengadab kalian terhadap sesuatu yang tidak serius terkait sumpah-sumpah kalian. Tapi Allah itu bakal mengadab kalian terkait sumpah kalian yang serius. Maka kalau Anda mau meng-cancel sumpah Anda itu, kafaratnya adalah, kafarat sumpah itu adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tu'imuna ahlikum,
dengan makanan terbaik yang Anda berikan kepada keluarga. Au kiswatuhum, atau apa? Memberi mereka baju. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Faman lam yajid, siapa yang tidak mampu, fasyamu thalathati ayyamin, hendaknya dia berpuasa 3 hari. Lah, ketentuan seseorang mana kafarat sumpahnya itu dikembalikan kepada keputusan qadhi atau hakim yang Anda tanya. Oke? Keputusannya kembali kepada qadhi atau hakim yang Anda tanya, bukan otoritas ustadz di kampung kayak ini. Kenapa? Kalau yang melanggar sumpah seorang raja, membebaskan budak terlalu ringan. Tapi raja itu kalau dikasih hukuman poso 3 dino, poso. Paham bukan? Paham ya? Jadi apa yang sekiranya memberikan efek jera kepada orang itu supaya gak gampang-gampang melanggar sumpahnya, itulah yang akan diputuskan qadhi. Paham? Kok beleng wong sangka. Iya lek wong gak duwe melanggar sumpah, poso wis penggalane ngene luwe. Tapi bagi seorang raja, poso yes. Aduh berat. Kakek ditawar lah. Itu salah ya. Itu Bu, Allah alam bisawab. Sudah? Kalau sudah alhamdulillah. Sekarang ini Jumatan. Ini monggo. Menyambung materi yang kemarin boleh? Sing napa nih? Waris. Kalau akta waris yang sudah dibagi, misalnya sudah tahu bagiannya, tapi masih statusnya masih disewakan. Hasil sewanya itu apakah juga dibagi sama? Ya semestinya begitu. Bukan hanya sewa. Kalau seandainya itu masih produktif, ini dibagi sesuai dengan stakeholdernya waris ini. Gitu. Pajaknya? Oh, ya mestinya iya. Ya mestinya iya. Kan menembus orang dulu yang terima besi, ya bukan mungkin terlibat kamu. Apa itu? Neracanya gue terus kegeran. Ya mendingan terima besi aja. Siapa yang bertugas untuk mengurus ini? Pengeluarannya sampai ini, pendapatannya sampai ini. Sudah dibagi. Gitu saja, simpel. Bu, yang lebih baik lagi, kalau mau mewariskan sesuatu yang sifatnya produktif, itu ditoto kemudian potensi untuk konfliknya itu lebih kecil. Apalagi itu adalah usaha yang sudah terwariskan generasi pertama, kedua, ketiga atau kedua saja. Itu potensi konfliknya itu tinggi. Kenapa? Masing-masing sudah ada sisiannya. Oke, ini pengalaman saya. Pengalaman delok wong-wong ini. Sebuah usaha pada level A-nya biar aman. Dipegang anak nomor 3. Aman ketika anak nomor 3-nya itu masih hidup. Tiba-tiba anak nomor 3-nya lara jantung, meninggal masih muda. Istrinya, ya ini biar ya bojoku kok sing gede. Sama terima dadi pembagian tiap bulan. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.